bagi rekan-rekan mahasiswa yang berkuliah tata kelola teknik. Selamat bertemu dalam daring pasca UTS. Kita sudah sampai ke materi ke-10. Dan sekali lagi lakukan presentasi melalui ya normal. Baik, kita akan masuk ke materinya. Materi yang ke-10 ini berbicara tentang merencanakan dan menyusun strategi sumber daya informasi dan tata kelola teknologi informasi. Ya. Nah, ini agendanya ya. Kita akan bicara tentang pengantarnya ini terkait dengan tujuan, persyaratan, dan manfaat, sumber daya teknologi informasi, kemudian kriteria informasi, kemudian sumber daya TI, tata kelola TI, kemudian produk TI dalam lingkup data TI, kemudian perencanaan strategi TI berbasis sumber daya informasi dan TI, kemudian tools manajemen pada TI, dan yang terakhir adalah best practice IT governance. Nah, tujuan di sini adalah CEO itu mampu merencanakan dan menyusun strategi sumber daya informasi dan teknologi informasi atau TI secara optimal demi kepentingan organisasi sehingga dapat menghasilkan keselarasan antara tujuan TI dengan tujuan bisnis organisasinya. Nah, persyaratan minimal yang harus dipenuhi di sini adalah yang pertama dalam menganalisis manajemen sumber daya informasi dan TI. Di sini harus mendapatkan pemahaman sumber daya informasi dan TI sesuai perspektif organisasinya. Kemudian mendapatkan isu-isu kunci yang berhubungan dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya informasi TI. Kemudian mengelola sumber daya TI atau informasi sesuai dengan core bisnis organisasinya. Kemudian yang kedua adalah menganalisa fungsi TI antar unit atau bagian dan antar lembaga. Di sini persyaratannya harus mendapatkan keselarasan antara tujuan TI dan tujuan bisnis. Kemudian mengetahui analytic tools terkait keselarasan antara tujuan TI dengan tujuan bisnis. Kemudian yang berikutnya adalah memahami metodologi penyusunan rencana TI. Ya, di sini syaratnya atau persyaratannya adalah mendapatkan metodologi penyusunan rencana TI sesuai dengan best practice pada level kelola TI. Lalu dari segi manfaat yang harus didapatkan oleh CEO ini sebagai kompetensi dasar adalah kita lihat dari kiri bawah ya, mengoptimalkan penggunaan sumber daya informasi dan TI. Yang berikutnya merencanakan strategi TI dalam jangka panjang, kemudian merencanakan dan mengorganisasikan rencana strategi TI, kemudian melakukan kerja dengan bisnis unit dan lainnya, kemudian menjalankan tata kelola TI secara sesuai dengan proses yang dimiliki organisasi. Nah, di sini ada perbandingan antara sistem atau bisnis yang menggunakan CEO dan tanpa CEO ya. Perhatikan di sini. Kalau di sini komponennya sama ya, ada teknologi, organisasi, proses, dan strategi. Kemudian di sini MIS, alignment and subtotal optimal resource. Sini tanpa menggunakan CEO. Di sini dia akan mengalignment dan membuat suboptimal result ya, hasil. Kalau di sini dengan CEO dia pasti akan menggunakan best results from align and optimization. Organisasi yang di sini ya, organizing. Oke, nah ini definisi dari informasi seperti di awal kita belajar komputer ya, bahwa informasi itu adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk
yang penting bagi si penerima dan mampu mempunyai nilai yang nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan saat ini atau keputusan yang akan datang. Nah, sistem informasi di sini mempunyai fungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan spesifik. Nah, sedangkan sumber daya informasi komponennya di sini adalah people atau SDM ya. Nah, ada prosesnya, terus ada teknologinya. People di dalam hal ini adalah SDM ya. Kemudian prosesnya dia mengumpulkan, memproses, menyimpan, menggunakan, dan menyebarkan. Itulah memerlukan teknologi ya. Nah, di sini ada subkomponennya ya, bisa dibaca. Nah, ini ada kriteria dari sebuah informasi yang baik ya. Yaitu yang pertama harus efektif, efisien, kerahasiaannya terjaga, integritasnya tinggi ya, ketersediaan selalu terjamin, kemudian kepatuhan terhadap aturan-aturan yang ada dan kehandalan. Nah, inilah kriteria informasi yang baik. Kemudian teknologi informasi di sini menggambarkan koleksi dari sistem informasi pada suatu organisasi dan para penggunanya, di mana pengelolanya dilakukan oleh pihak manajemen organisasi. TI terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan, perangkat elektronik lainnya, termasuk perangkat komunikasi baik itu data, suara maupun video. Nah, ini sumber daya tadi kalau digambarkan lebih detail, dia ada informasi, kemudian aplikasi atau program ya, kemudian infrastruktur, kemudian personil atau SDM. Nah, di sinilah sumber daya TI itu digambarkan seperti sebuah mobil ya. People-nya itu adalah sopirnya, kemudian informasi yang dibawa ini barang-barangnya ya. Infrastrukturnya mobilnya sendiri, kemudian aplikasinya adalah mesin mobilnya. Gitu. Sedangkan tata kelola teknologi informasi maksudnya adalah bagaimana organisasi dapat menyelaraskan strategi TI dengan strategi bisnis, ya, memastikan bahwa organisasi tetap pada jalurnya dalam mencapai strategi dan tujuan, serta menerapkan cara yang terbaik untuk mengukur kinerja TI. Nah, hal ini juga memastikan bahwa kepentingan semua pemangku kepentingan telah diperhitungkan dan proses dilakukan dengan memberi hasil yang dapat diukur atau terukur ya. Ini tata kelola TI dan produknya ya. Sama dengan tadi, ini tinggal digambar dalam bentuk bangunan ya. Yang menjadi satu adalah operational execution-nya. Kemudian di sini ada beberapa bangunan yang membentuk ya. Di sini ada enterprise portfolio, strategis, kemudian vision dan misi ya. Visi dan misi di sini. Kemudian di sini sebenarnya sama, ada level operasional, kemudian tactical level dan strategic level. Nah, di sinilah peran masing-masing daripada IT tersebut ya. Ada governance policy, kemudian strategi policy, tactical, portfolio, master plan, dan lain sebagainya. Ya, inilah yang disebut dengan IT governance atau tata kelola teknologi informasi. Nah, ini fungsinya dilihat dari levelnya ya. Levelnya semakin tinggi di satu organisasi itu, dia fungsinya juga semakin tinggi ya. Di sini kalau direksi itu tentunya strategis, kemudian level menengahnya dia taktis, kemudian level bawahnya dia operasional. Itu kemudian ini kemudian tata kelola TI ya. Ada barang-barangnya di sini, ada cost, kemudian lain IT, menjelaskan IT ya, keamanan, security, IT keeping, menjaga informasi, kemudian handle, kemudian ada regulasi atau aturan. Di sini menilai dampak kondisi dari TI, memastikan keselarasan
TI dengan investasi berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Ya. Nah, bagian yang bawah ini yang merupakan fokus strateginya ya, mengenai dampak positif dari TI dan sebagainya ya. Ini menjadi fokus strategi semua ya, yang tadi. Nah, kemudian kebijakan dan aturan tata kelola TI. Kebijakan di sini adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak ya, tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya. Kemudian aturan adalah tatanan atau tataan, petunjuk, kaidah, ketentuan yang dibuat untuk mengatur. Nah, kebijakan dan aturan tata kelola TI adalah rangkaian konsep pelaksanaan dan aturan pengelolaan teknologi informasi. Nah, di sini ada yang disebut dengan IT Strategic Plan atau ITSP. Ini adalah rencana strategis yang mendefinisikan bagaimana tujuan TI akan memberikan kontribusi pada tujuan strategi organisasi, mengacu kepada pembiayaan dan risiko TI terkait melalui kebijakan yang diambil pemangku kepentingan. Di sini ada beberapa rinciannya ITSP itu mencakup bagaimana TI menjadi pendukung, kemudian syaratnya di sini harus dapat menentukan bagaimana tujuan dapat terpenuhi, kemudian juga harus mencakup informasi investasi. Kemudian ITTP, IT Tactical Plan, ya, ini adalah sebuah penjabaran dari inisiatif TI, kebutuhan akan sumber daya TI, dan bagaimana menggunakan sumber daya TI, serta pencapaian tersebut akan dipantau dan dikelola. Ini yang disebut dengan ITTP ya. Ini syaratnya yang di bawah ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya IT Portfolio. Ini adalah sebuah kumpulan dari program-program proyek, layanan-layanan dan aset yang dibuat serta dimonitor untuk optimasi proses bisnis organisasi. Ini rinciannya, kebutuhannya apa saja, kemudian isinya apa saja. Nah, ini best practice-nya ya, kalau melaksanakan IT government atau tata kelola TI. Ya, ada bisnis strategi tentunya ya, ada IT resource tadi, sumber daya, kemudian prosesnya gimana, kemudian hasilnya adalah information yang memiliki kriteria tadi ya, efisien dan sebagainya. Kemudian prosesnya ngapain? Di sini ada domain, proses, aktivitas. Nah, tentunya menggunakan IT resource juga. Ya, nah demikian yang kita bicarakan pada materi yang ke-10 ini ya. Sekali lagi saya ingatkan, baca kembali slide materinya ya sebelum melakukan mengerjakan kuesioner. Ulangi lagi video ini. Baik, saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kita masih berada di suasana pandemi ya, PPKM ya, batasan kegiatan masyarakat ya, berlakukan masyarakat, tolong taati aturan yang ada. Baik, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.